Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita melanjutkan di bab yang terakhir untuk di semester 1 ya, yaitu permintaan dan penawaran atau struktur pasar, keseimbangan pasar. Ini di bab yang terakhir. Kita mulai keseimbangan pasar. Lanjut. Dan struktur pasar. Tensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Indikatornya ya, indikatornya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Menjelaskan pengertian permintaan penawaran, lalu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikutnya mendeskripsikan hukum permintaan, kurva permintaan dan fungsi permintaan. Needs, wants. Apa bahasa Indonesianya itu? Needs itu kebutuhan. Kalau wants, keinginan. Kebutuhan dengan keinginan, mana yang lebih didahulukan? Kebutuhan. Konsepnya adalah seperti ini. Keseimbangan pasar ada struktur pasar, permintaan, lalu di sini pasar. Ini nanti ada permintaan, penawaran, elastisitas. Jadi hitungannya nanti ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan keseimbangan pasar. Salam equilibrium. Kok bisa Bu? Ini titik keseimbangan pasar. Ini namanya titik equilibrium. Makanya kan dia dari permintaan bertemu dengan penawaran, dia ketemu di tengah-tengah, namanya salam equilibrium. Kalian lihat ini ada ya gambar orang jualan telur, berarti di pasar tradisional. Permintaan dan penawaran berpengaruh terhadap harga di pasar. Apa yang dimaksud permintaan, apa yang dimaksud penawaran, apa yang dimaksud harga pasar. Kalian lihat dulu ini nanti ya. Ini ada slide. Itu ada pasar tradisional, mungkin dari sana kurang jelas ya karena kita terang ya, terlalu terang. Terus juga ada di sini kalau dilihat mengamati gambar di atas, ini gambar ini gambar di pasar tradisional, ada jual beli sayur ya, ada cabai dan seterusnya. Silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan. Ya, berarti baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Siap-siap. Sebelum di sini kita lihat dulu ada harga, ada permintaan, ada penawaran. Pertanyaan pertama, baris 1. Baris 1 ya, baris 1. Apakah kalian melakukan kegiatan seperti kedua gambar di atas? Jadi ada di pasar dan ini juga di toko ini loh. Kita kalau ke sini di SGC lah, paling dekat. Nah, baris 1, saya tanya baris 1, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini di pasar tradisional, ini di apa ya? Toko ya, toko. Oke, yuk, silakan. Pernah Bu. Pernah. Biasanya Cabai pernah? pernah Bu. Pernah? Pernah Bu. Beli berapa? Ya. Tapi intinya yang laki-laki pernah mengantar mama ya, berarti pernah dengerin mama berapa ini harganya gitu, denger ya. Oke, kasih baris kedua diperhatikan pertanyaannya. Baris kedua, apa yang mendasari seseorang melakukan kegiatan tersebut? Kenapa orang melakukan kegiatan tersebut? Melakukan kegiatan seperti di gambar di atas. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, betul. Sekarang dia ingin memenuhi kebutuhan berupa makanan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, baris 3. Baris 3. Berhubungan dengan 2 tadi ya. Sekarang saya bacakan. Apakah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai permintaan? Dia ke pasar, dia belanja, terus dia juga melakukan kegiatan tersebut karena kebutuhan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai permintaan? Permintaan itu berarti kan benar-benar butuh. Ya, berarti kan dari kebutuhan toh. Berarti benar. Betul. Berarti bisa dikatakan sebagai permintaan.
permintaan. Karena dia sudah menjawabnya karena kebutuhan. Ya. Akhirnya dia melakukan kegiatan tersebut. Paham ya rentetannya? Yang baris keempat, faktor apa sajakah yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya barang yang diminta atau dibeli? Faktor-faktor apa saja? Sebutkan semampumu yang mempengaruhi untuk membeli barang atau meminta barang tersebut. Apa faktornya? Yang pertama tadi apa? Uang pasti. Yang kedua dia bilang kendaraan boleh masuk. Terus apa lagi? Sekarang saya ilustrasikan. Kalau beli ke pasar, orang yang jualan itu hanya satu orang atau beberapa orang? Atau banyak orang kadang? Dengan jualan yang sama. Di sini cabai, di sini cabai, di sini cabai, banyak sekali. Nah sekarang saya tanya, saya kembalikan. Kalau kamu beli, milih enggak? Milih. Apa yang membuat kamu memilih? Kualitas barang. Kualitas, apalagi? Harga. Nah, udah ketemu. Itu namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita membeli sesuatu barang. Oke, kita kasih applause dulu. Nah, setelah kita simulasikan tadi, kalian mengerti, paham bahwa itu tadi adalah bisa disebut permintaan. Yang mempengaruhi apa? Kebutuhan tadi ya. Kebutuhan tadi akhirnya beli. Faktornya kalau kita beli harus lihat harga barang. Pendapatan kita beli kan tidak serta-merta semua 100.000 dibeliin cabai. Kan juga enggak seperti itu. Berarti ada pilihan, selera, harga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kotak, ada harga, ada permintaan, ada penawaran. Sebenarnya kalau permintaan itu dari sisi siapa? Konsumen atau produsen? Konsumen. Kalau penawaran? Produsen atau penjual, ya kan? Kalau penjual kan menawarkan, gitu. Kita lihat ini ada anak panah ya. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen. Nah ini garis besarnya di sini. Terus kalau penawaran, barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu oleh penjual. Nah sekarang ini saya ingin tanya, harga bahan pokok yang sedang tinggi-tingginya apa? Ada yang ini loh, ownernya kuliner ya. Nah, pasti tahu harganya cabai sekarang berapa 1 kilo? Berapa? Masih mahal? Ya, masih berapa? Enggak tahu sih, pokoknya biasanya setahu saya itu 85 ribuan. 85 ribuan? Iya. Masih? Bener? Enggak tahu sih, Bu. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Biar kalian merasa segar kembali, bugar kembali. Kita ice breaking yuk, berdiri yuk. Berdiri semua. Berdiri. Sekarang kita nyanyi sama-sama, nanti yang saya tunjuk itu saja, berarti yang melakukan. Oke? Oke ya, siap-siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan semua. Kalau kau suka hati tepuk tangan semua. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kan yang tak suruh ini doang ya, iya sendiri. Oke, paham nggak? Paham. Kita lihat video ini tentang harga apel. Video ini tentang harga apel, nanti bisa kalian buka ya. Jika kalian memiliki uang sebesar 50.000, ini saya bacakan ya. Jika kalian memiliki uang sebesar 50.000, berapa gram atau kilo sebenarnya ini ya? Buah apel yang ingin kalian beli pada berbagai tingkat harga tertentu. Jika bulan berikutnya kalian mendapatkan uang 100.000, berapa buah apel dan seterusnya, ini adalah tabel. Jadi gini, tabel ini nanti akan kalian isi seandainya, nah ini seandainya ya, apel dengan pendapatan 50.000, berapa yang mau kalian beli? Bisa beli berapa? Kalau pendapatannya 50.000. Kalau pendapatannya 100.000, berapa? Tabel yang nanti harus kalian isi.
Jadi kalian tahu perbandingan, kalian juga bisa merencanakan bahwa kalau saya punya uang sekian, saya disuruh mama belanja ke pasar, gitu kan? Uang 100.000 harus dapat A, B, C, D, E. Nah, ini ilmu ya, ini pelajaran ekonomi, apalagi yang materinya permintaan penawaran itu paling enak. Karena kita lihat orang di pasar itu, ya itu yang terjadi. Itu. Oke, untuk sementara sampai di sini sekalian, kalian nanti mulai mengerjakan tabel ini. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kurva permintaan dan selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan.